Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 2 kelas Palembang yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Evan. Saya Rakode Lopis. Nama saya Cindy Agurala Manalu. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan asam amino dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Prosedur proyek. Carilah dan pahami materi mengenai reaksi asam amino. Temukan bahan makanan yang mengandung protein dalam pembuatan proyek ini. Amati, kemudian rekam bahan objek yang menjadi sasaran. Edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Asam amino adalah senyawa kimia penyusun protein atau monomer dari protein. Asam amino itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Yang pertama, asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh, dan sedangkan yang kedua, yaitu asam amino non-esensial, adalah asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh. Ayam merupakan salah satu sumber dari asam amino tersebut. Di dalam ayam terdapat 9 macam asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi tubuh, melainkan dibutuhkan oleh tubuh, yaitu fenilalanin, histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, threonin, triptofan, dan valin. Tidak hanya asam amino esensial, asam amino non-esensial seperti tirosin juga terdapat pada ayam. Pernyataan tersebut telah dilakukan pengujian dengan uji Milon. Pada uji Milon, yang menandakan terdapatnya asam amino pada daging ayam, akan terbentuknya warna merah bata pada sampel ayam, karena reaksi antara tirosin dengan trigon Milon. Reaksi Milon mengandung merkuri dan ion merkuro dalam asam nitrat dan asam nitrit. Ion tersebut akan membentuk garam merkuri dengan residu asam amino tirosin, yaitu gugus fenolnya yang ternitrasi oleh reaksi. Garam yang dihasilkan akan menghasilkan warna merah pada larutan. Dalam uji ini, grup fenol tirosin pertama kali dinitrasi oleh asam nitrat dalam larutan. Kemudian kompleks tirosin nitrat merkuri 1 dan ion merkuri 2 dalam larutan menghasilkan larutan atau endapan merah bata. Reaksi ninhidrin. Ninhidrin adalah reagen yang berguna untuk mendeteksi asam amino dan menetapkan konsentrasinya dalam larutan. Senyawa ini merupakan hidrat dari triketon siklik. Bila bereaksi dengan asam amino, akan menghasilkan zat berwarna ungu. Hanya atom nitrogen dari zat ungu yang berasal dari asam amino, selebihnya terkonversi menjadi aldehida dan karbon dioksida. Jadi, zat warna ungu yang dihasilkan dari asam amino dengan gugus amino primer, intensitas warnanya berbanding lurus dengan konsentrasi asam amino yang ada. Reaksi Santo protein. Uji Santo protein digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino tirosin, fenilalanin, dan triptofan dalam protein. Inti benzen yang terdapat di dalam molekul tirosin, fenilalanin, dan triptofan akan ternitrasi dengan penambahan HNO3. Senyawa nitro yang terbentuk berwarna kuning dan dalam lingkungan alkalis akan terionisasi dengan bebas dan warnanya menjadi lebih tua atau berubah menjadi warna jingga. Reaksi Hopkins-Cole. Uji Hopkins-Cole atau tes Hopkins-Cole merupakan uji kimia yang digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino triptofan. Reaksi yang dipakai mengandung asam glikosilat, kondensasi 2 inti induk dari triptofan oleh asam glikosilat akan menghasilkan senyawa berwarna ungu. Reaksi positif ditunjukkan dengan adanya cincin ungu pada bidang batas. Reaksi kondensasi merupakan penggabungan monomer-monomer menjadi polimer, sertai dengan pelepasan molekul kecil seperti H2O, NH3, ataupun HCl. Elektroforesis. Metode yang paling sederhana untuk memisahkan asam amino adalah dengan elektroforesis kertas. Hal ini dapat dilakukan dengan meneteskan larutan dari campuran asam amino di atas kertas dan dikeringkan. Kertas tersebut dibasahi dengan buffer pada pH tertentu yang berfungsi membawa larutan asam amino standar atau mengalirkan arus yang bermuatan positif.
positif atau negatif. Kemudian kertas tersebut ditempatkan di antara lempengan pendingin. Pada akhir proses T2, kertas dikeringkan, disemprot dengan ninhidrin dan dipanaskan akan memperlihatkan letak asam amino. Spot berwarna biru atau ungu masing-masing menunjukkan adanya asam amino muncul pada kertas. Kromatografi penukaran ion. Kromatografi penukaran ion mengeksploitasi perbedaan dalam tanda dan besarnya muatan listrik nitroprotein pada pH tertentu. Matriks kolom adalah polimer sintesis yang mengandung gugus bermuatan terikat. Bentuk yang memiliki gugus anionik terikat disebut penukar kation, dan yang memiliki gugus kationik terikat disebut penukar anion. Afinitas setiap protein untuk gugus bermuatan pada kolom dipengaruhi oleh pH dan konsentrasi ion garam bebas yang bersaing dalam penukaran kation adalah larutan di sekitarnya. Protein individu akan berimigrasi lebih cepat atau lebih lambat melalui kolom tergantung pada sifatnya. Misalnya, dalam kromatografi pertukaran kation matriks, padat memiliki nilai kelompok bermuatan negatif. Kesimpulan, yang pertama asam amino esensial adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Yang kedua, kandungan asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh melainkan dari konsumsi protein, yakni fenilalanin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, treonin, triptofan, dan valin. Yang ketiga, reaksi asam amino yakni reaksi Milon, reaksi ninhidrin, reaksi Santo-protein, dan reaksi Hopkins-Kuhl. Yang keempat, asam amino dapat dipisahkan dengan elektroforesis kertas dan kromatografi pertukaran ion.